Presipitasi merupakan salah satu tahap awal dalam pemurnian protein, yaitu proses pemisahan dan pemusatan protein dari campuran yang kompleks. Presipitasi tidak hanya dapat mengkonsentrasikan protein, tetapi juga dapat mengurangi kontaminasi dari protein-protein yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada prinsip presipitasi. Prinsip presipitasi berdasarkan perubahan ataupun modifikasi yang dilakukan pada kondisi lingkungannya. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi presipitasi. Yang pertama ada konsentrasi garam. Konsentrasi garam ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting, terutama pada metode presipitasi salting out. Kemudian yang kedua ada pH larutan. Kelarutan protein ini juga sangat dipengaruhi oleh pH, karena pH dapat menentukan muatan bersih dalam protein. Yang ketiga dipengaruhi oleh suhu. Suhu dapat mempengaruhi kelarutan protein dan stabilitasnya. Yang keempat yaitu waktu dan kecepatan penambahan reagen. Dalam penambahan reagen yang secara perlahan dan terkontrol dapat membantu pembentukan presipitasi yang seragam. Sedangkan apabila penambahannya terlalu cepat dapat menyebabkan penggumpalan yang tidak merata dan dapat mengurangi efisiensi dalam proses pemisahan. Oke, selanjutnya di sini ada dialisis, yang dimana dialisis adalah teknik pemurnian yang banyak digunakan untuk menghilangkan kontaminasi dari larutan. Nah, teknik dialisis ini biasanya digunakan untuk menghilangkan molekul kecil yang tidak diinginkan seperti garam, zat reduksi, pengawet, dan juga lainnya. Nah, buffer yang digunakan untuk dialisis bisa disebut dengan diasalat. Untuk proses dialisis dapat dikatakan selesai jika level konsentrasi antara kantung dialisis dan larutan buffer setara dan menandakan sudah tidak ada lagi pergerakan molekul lain. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dialisis yang bisa kita lihat di mana proses dialisis ini terjadi melalui pemisahan molekul yang lebih besar melalui membran semi-permeable. Nah, membran ini itu hanya dapat dilewati oleh molekul-molekul kecil saja, tapi tidak untuk molekul-molekul yang besar. Nah, perpindahan tersebut terjadi karena adanya gradien konsentrasi, perbedaan kecepatan difusi melalui membran timbul karena adanya perbedaan ukuran molekul yang menyebabkan garam akan terpisah dari protein. Selanjutnya di sini ada rangkaian alat dari dialisis yang bisa kita lihat. Di sini ada bagian dialisis tube atau slongfer dialisis, yang dimana ini terbuat dari membran semi-permeable, biasanya selulosa, yang hanya memungkinkan molekul kecil seperti garam, ion, atau buffer melewati pori-porinya. Nah, di dalamnya itu terdapat larutan protein mentah yang masih mengandung pengotor kecil seperti garam atau buffer lama. Selanjutnya ada glass container atau bejana kaca. Ini berfungsi sebagai wadah utama yang menampung larutan buffer dialisis. Buffer ini memiliki konsentrasi garam yang rendah agar terjadi pemindahan zat dari dalam ke luar tabung. Selanjutnya ada buffer, yang mana ini merupakan larutan penyeimbang di luar tabung dialisis. Molekul kecil seperti garam akan berdifusi keluar tabung menuju buffer hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Ada steering bar atau magnetic stirrer, yang mana steering bar ini batang pengaduk magnetik yang diletakkan di dasar wadah dan digerakkan oleh magnetic stirrer di bawahnya. Fungsinya untuk mengaduk larutan buffer secara merata sehingga mempercepat proses difusi zat-zat kecil keluar dari tabung dialisis. Selanjutnya ada penjepit tabung atau dialisis clip yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah, yang dimana ini digunakan untuk menutup kedua ujung tabung dialisis agar larutan di dalam tidak tumpah selama prosesnya berlangsung. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi proses dialisis. Yang pertama di sini ada temperatur. Jadi semakin tinggi suhu di sekitar, maka semakin tinggi kecepatan dialisisnya. Nah, jika suhu ditinggikan, maka viskozasitasnya dari pelarut akan berkurang, sehingga kecepatan dialisis akan meningkatnya. Begitupun sebaliknya, banyak makromolekul yang sensitif terhadap suhu, sehingga dialisis terhadap protein dan sebagainya selalu dilakukan pada suhu yang lebih rendah. Yang kedua, ada konsentrasi dan berat molekul.
Nah, untuk laju difusi akan semakin cepat apabila konsentrasi molekul terlarut di lingkungan lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di dalam kantung dialisisnya. Yang ketiga, ada luas permukaan dan ketebalan membran. Jadi, semakin luas permukaan membran yang digunakan, maka laju difusi akan semakin cepat. Dan jika rasio luas permukaan membran dengan volume pelarut besar, maka laju difusi akan berlangsung dengan cepat karena molekul terlarut dapat berdifusi dalam jarak yang dekat. Oke, selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan salah satu metode penting dalam pemurnian protein yang digunakan untuk memisahkan campuran DNA, RNA, atau molekul protein berdasarkan muatan dan ukuran molekulnya. Biasanya elektroforesis ini memanfaatkan medan listrik yang dalam proses ini molekul bermuatan akan bergerak melalui medium gel menuju kutub yang berlawanan dengan muatannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja elektroforesis. Untuk prinsip kerjanya ini didasarkan pada pergerakan molekul yang bermuatan listrik dalam medan listrik, yang dimana protein ini akan bergerak menuju kutub berlawanan sesuai dengan muatannya. Dalam teknik SDS stage, protein dicampur dengan deterjen SDS agar bermuatan negatif secara seragam dan tidak terpengaruh bentuk alaminya. Ketika arus listrik dialirkan, protein ini akan bermuatan negatif akan bergerak menuju ke kutub positif melalui gel poliakrilamida, yang dimana protein dengan ukuran lebih kecil bergerak lebih cepat dibandingkan yang lebih besar. Ini merupakan hasil dari elektroforesis. Pada gambar kiri, ini memperlihatkan adanya pemisahan pita-pita protein pada gel SDS page. Pita-pita tersebut menunjukkan perbedaan ukuran dan juga jumlah protein pada setiap sampelnya. Terlihat bahwa pada beberapa jalur muncul pita yang lebih tebal dan juga jelas, yang menandakan itu adanya protein target yang berhasil terdeteksi, sedangkan pada jalur lain pita tampak lebih samar. Nah, secara umum hasil ini menggambarkan bahwa elektroforesis ini dapat memisahkan dan menampilkan protein berdasarkan ukuran molekulnya, sehingga dapat digunakan untuk melihat keberadaan protein tertentu dalam sampel. Terdapat 3 metode kromatografi yang biasa dipakai dalam pemurnian protein. Yang pertama, kromatografi kolom, yaitu metode pemisahan protein berdasarkan perbedaan interaksi antara molekul protein dengan fase diam seperti resin di dalam kolom dan fase gerak seperti larutan buffer yang mengalir melewati kolom. Dalam teknik ini, campuran protein dimasukkan ke dalam kolom yang berisi bahan penyerap. Ketika larutan dialirkan, setiap jenis protein akan berinteraksi dengan bahan kolom secara berbeda. Ada yang cepat keluar karena sedikit berinteraksi, dan ada juga yang tertahan lebih lama karena interaksinya lebih kuat. Hasilnya, protein dapat terpisah satu persatu sesuai dengan sifat fisiknya. Kromatografi kolom merupakan metode dasar, dan dari sini berkembang berbagai jenis kromatografi seperti kromatografi penukar ion dan kromatografi afinitas. Kromatografi penukar ion merupakan jenis kromatografi kolom yang memisahkan protein berdasarkan muatan listriknya. Resin di dalam kolom bermuatan positif atau negatif, sehingga protein dengan muatan berlawanan akan menempel pada resin. Setelah itu, protein dilepaskan atau dielusi dengan cara mengubah pH atau menambah konsentrasi garam pada larutan buffer, sehingga ikatan antara protein dan resin terlepas secara bertahap. Dengan cara ini, protein dengan muatan berbeda akan keluar pada waktu yang berbeda. Kromatografi afinitas, yaitu metode yang memisahkan protein berdasarkan kemampuannya berikatan secara spesifik dengan suatu ligan yang melekat pada resin kolom. Ligan ini dirancang agar hanya mengikat protein target tertentu seperti hubungan antara enzim dan substratnya atau antibodi dan antigennya. Saat campuran protein dimasukkan ke kolom, hanya protein target yang akan menempel pada ligan, sementara protein lain lewat begitu saja. Setelah itu, protein target dilepaskan menggunakan larutan elusi yang dapat memutus ikatan spesifik tersebut, sehingga diperoleh protein yang sangat murni.
beberapa faktor yang mempengaruhi metode kromatografi. Yang pertama, jenis fase stasioner, menentukan kekuatan interaksi antara zat dengan media pemisah. Semakin kuat interaksi, semakin lambat zat bergerak melalui kolom. Yang kedua, jenis fase gerak, mempengaruhi kemampuan zat untuk terbawa melewati fase diam. Komposisi, polaritas, dan pH pelarut menentukan seberapa baik komponen terpisah. Yang ketiga, suhu, berpengaruh pada laju difusi dan kestabilan senyawa. Suhu tinggi mempercepat proses tetapi bisa merusak senyawa yang sensitif. Keempat, ukuran partikel fase diam. Partikel kecil menghasilkan pemisahan yang lebih tajam, namun memerlukan tekanan tinggi, sedangkan partikel besar mempercepat aliran, tetapi resolusinya menurun. Yang kelima, laju aliran fase gerak. Laju terlalu cepat menyebabkan pemisahan kurang baik, sedangkan laju terlalu lambat membuat waktu analisis menjadi panjang. Yang keenam, pH dan kekuatan ion. Ini sangat penting, terutama pada kromatografi penukar ion, karena dapat mengubah muatan partikel dan mempengaruhi urutan elusi zat. Dan yang ketujuh, konsentrasi dan volume sampel. Sampel yang terlalu banyak dapat membuat kolom jenuh sehingga pemisahan menjadi tidak optimal. Kemudian lanjut kepada bagian sentrifugasi. Nah, jadi sentrifugasi merupakan proses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan massa jenis atau kerapatan partikel-partikel dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Nah, jadi gaya sentrifugal itu sendiri merupakan gaya yang muncul ketika suatu benda itu diputar dengan kecepatan tinggi dan benda tersebut akan terdorong menjauh dari pusat putaran. Jadi gaya ini digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran cair. Misalnya, ketika kita memiliki campuran darah, dengan menggunakan alat ini atau alat sentrifuge, darah dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian utama seperti plasma, lapisan leukosit, dan sel darah merah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena masing-masing komponen memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga saat diputar, bagian yang lebih berat akan terkumpul di dasar tabung, sedangkan bagian yang lebih ringan akan berada di bagian atas tabung. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian prinsip kerja dari sentrifugasi. Jadi di sini kita bisa melihat ilustrasi mengenai bagaimana sentrifugasi itu bekerja untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan massa jenis partikel. Jadi pada bagian kiri gambar ini terlihat struktur alat sentrifuge. Jadi alat ini terdiri dari motor gerak, ruang pelindung atau airborne chamber, dan rotor. Nah, jadi rotor ini berfungsi untuk memutar tabung sampel dengan kecepatan tinggi, dan motor akan menghasilkan putaran yang sangat cepat. Dan selama proses tersebut berlangsung, ruang pelindung atau airborne chamber ini menjaga agar getaran atau gaya dari putaran tidak menyebabkan tabung terlepas ataupun pecah. Nah, jadi dalam alat ini juga terdapat rotor, dan biasanya rotor ini memegang tabung berisi sampel dan terbagi menjadi dua jenis rotor yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama fixed angle rotor dan swing arm rotor. Jadi pada fixed angle rotor ini posisi tabung sedikit miring dan tetap pada sudut tertentu selama berputar. Nah, jadi ketika alat ini diputar, partikel berat dalam campuran akan terdorong ke sisi bawah tabung dan menempel pada dinding bagian luar karena pengaruh gaya sentrifugal. Kemudian pada swing arm rotor yang dapat kita lihat pada bagian tengah gambar tersebut, tabung dipasang pada dudukan yang bisa berayun keluar saat mulai berputar. Nah, jadi ketika sentrifugasi dimulai, dudukan atau lengan logam ini akan bergerak ke posisi horizontal sehingga gaya sentrifugal bekerja sejajar terhadap tabungnya. Nah, jadi hal ini membuat pemisahan menjadi lebih merata dan efisien. Selanjutnya di bagian kanan terdapat dua tahap penting, yaitu proses sebelum dan sesudah proses sentrifugasi. Nah, jadi sebelum diputar, sampel dalam tabung itu masih berupa campuran homogen. Misalnya campuran sel dalam cairan sel dengan pelarut dan lain-lain. Nah, jadi setelah alat diputar pada kecepatan tinggi selama pada waktu tertentu, gaya sentrifugal akan bekerja pada setiap partikel di dalam tabung tersebut. Jadi partikel yang lebih berat atau memiliki massa jenis yang lebih tinggi akan terdorong ke bagian bawah tabung membentuk lapisan endapan yang biasanya disebut pelet. Sementara itu, partikel yang lebih ringan akan tetap berada di bagian atas atau yang disebut supernatan. Nah, hasil akhirnya dapat terlihat bahwa lapisan cairan bening yang di atas dan endapan padat yang di bawah. Nah, jadi pemisahan ini terjadi karena perbedaan kecepatan yang dialami partikel akibat gaya sentrifugal tadi.
Nah, selain itu juga pada bagian bawah alat terlihat adanya sistem pendingin atau refrigeration dan vakum. Nah, jadi pendingin ini berfungsi menjaga suhu agar tetap stabil karena putaran yang tinggi itu dapat menghasilkan panas yang bisa merusak sampel biologis. Nah, untuk sistem vakum, jadi sistem vakum ini membantu mengurangi gesekan udara dalam ruang alat sehingga putaran itu menjadi lebih cepat dan efisien.